الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia dan beberapa radio lainnya. Subuh Selasa yang lalu telah sama-sama kita dengar bahwa ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini juga disyariatkan kepada seluruh umat-umat terdahulu, seluruh nabi-nabi terdahulu dan seluruh agama, baik agama samawi maupun agama ardi, juga ada kewajiban puasa bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa puasa adalah cukup penting baik untuk psikis maupun medis. Puasa dapat membentuk kesihatan batin dan juga kesihatan rohani, dan mustahil orang akan sehat sempurna apabila meninggalkan puasa, dan tidak mungkin akan menjadi hamba Allah yang bertakwa sebagaimana tujuan akhir dari berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita beriktikaf, kami ulangi bahwa hasil penelitian sering beriktikaf akan menguatkan imun. Boleh kita bandingkan misalnya selama 15 ke atas atau akhir-akhir ini kita lebih intens beriktikaf. Kami percaya badan kita lebih fit. Imun kita akan lebih kuat orang yang sering beriktikaf. Tetapi harus ada niat. Hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan itu ada satu kejadian yang luar biasa, di mana dengan ada kejadian tersebut kita memiliki pedoman hidup, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Tidak ditemukan dalam literatur sejarah agama-agama selain Islam yang memperingati bagaimana proses atau sejarah lahirnya, turunnya kitab suci mereka. Hatta kitab suci Zabur, Taurat maupun Injil. Di dalam Islam, walaupun ada perbedaan, hadirin sekalian, ada
negara-negara Islam di dunia memperingatinya bukan 17 Ramadan. Ada perbedaan. Hal ini tidak bermasalah karena menyangkut penafsiran. Misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam menafsirkan sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, ini memang di antara pakar sejarah Islam itu memang ada perbedaan, tapi bukan substansial. Kita ingin menceritakan sedikit sebelum Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita yang menjadi pedoman bagi kita saat ini. Pada saat itu negeri Mekah itu dipimpin oleh kaum oligarki, orang-orang yang punya duit, orang-orang kaya yang tergabung dalam berbagai macam suku-suku besar yang ada di Arab pada saat itu. Mereka tergabung dalam salah satu departemen atau Dewan Darul Nadwah. Jadi berbeda dengan negara tetangga. Pada saat itu ada dua imperium besar di samping Arab atau Mekah, yaitu Persia atau Iran sekarang yang sedang berperang. Semoga kita doakan Allah menangkan bangsa Persia tersebut. Kemudian di sebelahnya ada bangsa Romawi. Bangsa Romawi inilah yang sebenarnya Israel ini atau orang-orang Amerika. Jadi memang perseteruan antara mereka itu bukan hanya hari ini, dari dulu. Menariknya hadirin, ketika Persia diserang zaman dahulu, yang membantu juga Cina. Kami belum menemukan apakah pada saat itu Rusia terlibat tidak. Tapi Cina terlibat membantu Persia. Bahkan pada saat Raja Persia berperang dengan Islam juga dibantu oleh Cina. Sehingga salah satu utusan Nabi dikirim ke Cina setelah reda perang. Yang kata sebagian sejarawan meninggal di Cina. Namanya di sana kalau tidak salah terletak di Guangzhou, kalau nggak salah. Ada nama masjid sampai sekarang. Padahal kalau menurut mayoritas penulis sejarah Islam, bukan kuburnya di Cina. Dan beliau ini sempat singgah di Aceh selama 6 bulan. Diperkirakan pada sekitar tahun 630 Masehi. Jadi 630 Masehi di Aceh sudah ada penduduk. Walaupun secara de jurenya bukan di bawah pemerintahan Islam. Masih masyarakat Aceh pada saat itu masih menyembah, kalau istilah sejarah dikenal dengan penyembah animisme atau dinamisme. Nah, kemudian terus terjadi perang, tetapi mereka tidak mengganggu. Nah, yang luar biasa, tidak mengganggu keberadaan Ka'bah. Ini pada awal detik-detik sebelum Al-Quran diturunkan. Kemudian Ka'bah yang hari ini menjadi kiblat umat Islam, ternyata dari dulu juga bukan hanya dikunjungi oleh orang-orang beragama pengikut agama Ismail atau Ibrahim. Hampir seluruh penduduk dunia pada saat itu juga setahun sekali mereka juga menuju Ka'bah. Memang dari dulu Ka'bah ini tempat suci magnet dunia. Dan dalam sebuah kitab, sudah lupa nama kitabnya, bahwa disebutkan pusat dunia juga di Mekah, di Ka'bah itu. Bahkan
Disebutkan bahwa juga hari kiamat pusatnya syurga juga di sana, walaupun dibuat dalam diubah oleh Allah dalam bentuk lain. Jadi memang pusat dunia di situ di Mekah itu. Bahkan banyak yang menyebutkan tidak bisa satupun pesawat terbang itu bisa melintas di atas Ka'bah karena akan jatuh. Dan ini dijamin Ka'bah ini oleh Allah sampai kiamat dunia akan negeri aman. Jadi menarik lagi hadirin sidang jamaah subuh. Walaupun dikenal bangsa Arab itu bangsa berperang, suka berperang, ternyata salah satu kelebihan orang Arab Mekah pada saat itu adalah suka memuliakan tamu. Dan itu ada di darah kita orang Aceh. Ada istilah sekarang apa? Pemulia jame adat Gedanyau. Itu ternyata salah satu karakter khas orang Arab. Pada saat itu suka memuliakan tamu. Bahkan mereka akan memberi makan terhadap tamu-tamu dari berbagai macam daerah. Maka tidak heran kenapa di Arab sampai sekarang ada tanah Aceh. Orang Aceh dulu ke sana bebas. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Ali Hashimi, mantan gubernur Aceh, orang Aceh dulu, terutama dari kerajaan Perla, mungkin sebelumnya belum ada kerajaan Islam, ke kerajaan Pohela namanya dulu, sebelum ada kerajaan Islam, kerajaan Pohela, masih bercorak oleh sebagian sejarah menyebut dengan istilah Hindu-Buddha. Kalau saya tidak suka menyebut Hindu-Buddha karena serupa dengan proses penyembahan mereka. Bisa saja animisme atau dinamisme. Masih menyembah pohon besar, masih menyembah batu-batu besar. Itu di sebelum agama Islam secara resmi masuk abad 800 atau abad ke-7 Masehi di kawasan Perla. Orang-orang dari Aceh dalam buku itu, kalau nggak salah judulnya Sejarah Islam di Indonesia, kalau nggak salah judulnya. Buku ini kumpulan dari pakar-pakar sejarah seluruh Indonesia. Hasil seminar pakar-pakar sejarah seluruh Indonesia. Orang Aceh pada zaman dahulu sudah sering juga ke sana. Sudah sering. Dari sini mereka membawa ada kayu sepang yang terkenal di Aceh dulu, ada kayu perlak. Jadi perlaknya nan bak kayayan. Bak kaya perlaknya adalah kayu yang apabila dibuat kapal laut itu makin lama kena air makin kuat. Bak kaya perlak. Olian gading gajah dan sebagainya berkumpul ke Jazirah Arab sana, walaupun ada pendapat lain bukan hanya berkumpul di Mekah, tapi juga di Syam sebagai pusat salah satu pusat peradaban tua Islam. Di sekitar Mekah, bahkan di dalam Ka'bah sendiri sebelum Rasulullah menerima wahyu, bukan hanya agama penyembah berhala, kaum Yahudi juga ada di sana, ada Nasrani juga ada, kaum penyembah berhala, berhalanya buat sendiri besar-besar, bahkan disebutkan dalam sejarah ada lebih kurang 360 berhala yang digantung di Ka'bah. Kehidupan orang-orang sekitar Mekah ini ada beberapa karakter yang memang tidak bagus. Yang kemudian salah satu faktor kenapa kemudian Allah
menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Makkah pada saat itu, hadirin sidang jemaah subuh, karakter yang memang tidak bagus adalah poligami tanpa batas. Orang-orang Mekah ini sekitar Ka'bah kalau menikah sesuka-suka mereka, enggak ada batas. Kalau malam ini misalnya ketika pulang ke rumah istri A, ternyata si istrinya keadaan naik bendera atau menstruasi, maka dia akan pergi ke rumah istri lain. Misal 7 hari perempuan sedang menstruasi, 7 hurau hana gua rumahnya. Jadi berbeda dengan syariat kita sekarang. Kemudian kehidupan Mekah pada saat itu, penduduk Mekah terutama yang oligarki, yang banyak duit, adalah ada yang nama istidha. Si suami rela menyerahkan istrinya kepada orang-orang terhormat dengan harapan dapat memiliki keturunan anak orang hebat. Ini menjadi budaya orang-orang Mekah pada saat itu. Kemudian ada juga, tidak dilarang juga istilahnya maqtu. Anak tiri menikahkan dengan ibu tirinya kalau ibu tirinya masih cantik dan muda. Jadi dia mengkawin anak tiri dengan mak tiri. Jadi sampai begitulah budaya Arab pada saat itu. Bahkan ada lagi juga badal seks kalau bahasa sekarang. Misalnya si suami sudah bosan dengan istrinya, dia boleh tukar dengan kawannya, gantau-gantau berhubungan badan. Jadi sampai begitulah kehidupan orang Arab, terutama yang di sekitar Mekah itu. Kemudian ada istilah lagi pada saat itu namanya sigar. Yaitu kehidupan kalau bahasa sekarang kumpul kebo. Ini terjadi budaya seperti itu di tanah Arab sebelum Al-Quran diturunkan. Ada 3 profesi besar orang Arab sekitar Makkah pada saat itu, khususnya suku asli Arab, yaitu suku Jurhum. Yaitu sebagai pedagang yang mayoritas, kemudian petani dan beternak. Sebelum kita jelaskan substansi daripada proses nuzul Quran, kita ingin menjelaskan sedikit Nabi Muhammad itu, kenapa Allah memilih Nabi Muhammad sebagai orang yang diberikan kitab suci yang betul-betul suci. Nabi Muhammad itu sama-sama kita ketahui bernasab sampai beberapa nabi. Nabi Ibrahim bahkan sampai ke Nabi Adam. Kita bacakan, semoga didengar oleh anak-anak kita silsilah Rasulullah kita sampai kepada Nabi Adam. Ini mungkin jarang kita temukan dalam buku-buku sejarah sampai menjelaskan sampai kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Adnan bin Ud bin Hamaisa bin Salaman bin Iwad bin Bush bin Qib bin Kimwal bin Abi bin Aid bin Abakar bin Ubad bin Ad'a bin Hamdan bin Sunbur bin Yasribi bin Yahzan bin Yalhan bin Arawi bin Aid bin Dishan bin Aisar bin Afnat bin Ayham bin Miqsar bin Nahij bin Zariyah bin Sumai bin Mizzi bin Udah
bin Uram bin Qaisar bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam bin Tarih atau Azar bin Nuhur bin Saru bin Ra'u bin Falik bin Abir bin Shalik bin Arfakshad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam bin Lamik bin Mushiklah bin Akhnuj atau dikenal dengan Nabi Idris alaihissalam bin Yarij bin Mahlil bin Qinan bin Anushah bin Syid alaihissalam bin Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini silsilah yang jarang sekali kita temukan, silsilah Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Karena keturunan mulia, maka Al-Quran inilah diturunkan kepada orang mulia. Kitab suci mulia ini diturunkan kepada Nabi Muhammad karena Allah telah melihat bagaimana silsilah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diturunkan itu awalnya berada di Lauhul Mahfuz, yang kemudian diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini langit bumi. Barangkali para NASA, astronot dunia, yang bolak-balik ke langit katanya, bisa saja mereka ingin mencari di mana letak Baitul Izzah itu, di mana Al-Quran disimpan. Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini itu diturunkan sempurna. Jumhur meyakini bahwa 666 ayat. Sempurna. Kemudian begitu sampai di Baitul Izzah, disinilah kemudian Allah menurunkan secara berangsur-angsur Al-Quran mulia ini. Proses turunnya Al-Quran di bulan Ramadan yang sampai sekarang belum ada satupun makhluk yang bisa mengubahnya. Kitab suci lain sudah banyak diubah. Tergantung bahasanya, dari bahasa saja sudah berubah. Tetapi Al-Quranul Karim ini sampai kiamat dunia enggak akan bisa mampu mengubah. Ini Allah telah menjamin keberadaan kitab suci Al-Quran. Boleh hadirin sekalian membaca banyak literatur tentang kitab suci yang ada di dunia. Hanya Al-Quran yang tidak bisa diubah oleh siapapun, kekuatan manapun. Maka Al-Quran ini ayat suci yang bisa dihafal bukan hanya oleh orang Islam. Non-Muslim pun bisa menghafal ayat suci ini. Dan sengaja Allah memudahkan untuk bisa dihafal Al-Quran agar tidak bisa diubah. Kalau ada yang ubah huruf satu saja atau dhammah fathah kisrahnya berubah, pasti akan mudah dikenali. Apa janji Allah? Apa jaminan Allah terhadap Al-Quran? Bahwa ini betul-betul kitab suci yang memang la raiba fiha. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap isinya. Kita bisa melihat misalnya di dalam Al-Quran yang sering kita baca, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Apabila ada kalian meragukan mimma nazalna, apa yang kami turunkan itu Al-Quran ini, fa'tu bisuratim mim misli. Coba buat seumpama Al-Quran. Walaupun hanya satu ayat. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Minta pertolongan kepada ahli-ahli kalian, kepada orang-orang yang menurut kalian yakini paling hebat. Kecuali jangan kepada orang Islam atau kepada Allah. Cari semua profesor-profesor doktor kalian
untuk membuat seumpama satu ayat saja dari seumpama Al-Quran ini. Ini janji jaminan Allah bahwa Al-Quran ini sampai kapanpun ini adalah betul-betul kitab suci. Maka kita alhamdulillah, semoga sampai hayat kita tetap menjadi orang Islam. Kita doakan semua hadirin di dalam masjid ini, pendengar radio Baitur Rahman dan beberapa radio lainnya, semoga kita doakan istiqamah kita di dalam Islam. Karena walaupun kita Muslim, pernah melakukan dosa kecil, insya Allah semua bersama Allah kelak di dalam syurga selama kita masih berada dalam Islam. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Di dalam ayat lain, jaminan Allah terhadap Al-Quran adalah kami yang turunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Hal ini terbukti hadirin, sudah banyak sekali upaya-upaya kafir yang ingin mengubah Al-Quran. Dan ternyata semua terdeteksi. Banyak dari dulu, bukan dari sekarang. Sejak masa Nabi sampai mungkin kiamat dunia. Ada upaya-upaya sistematis yang mencoba mengubah Al-Quran. Dan janji Allah ini tidak akan mampu mereka lakukan. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran ini dan pasti kami akan menjaganya. Sidang jamaah subuh yang berbahagia. Apa fadilah membaca Al-Quran lebih-lebih di bulan Ramadan? Kata Nabi, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, satu huruf saja, satu huruf, itu pahalanya 10 kebaikan. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kebaikan ini adalah setiap 10 kebaikan maka Allah akan hapus 10 dosa kita. Dan setiap Allah hapus dosa kita maka Allah akan angkat derajat kita. 10. Namun menurut Sayyidina Ali, makna daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Jadi hadis ini menurut Sayyidina Ali, kalau dibaca dalam keadaan berwuduk, ini pahalanya berbeda. Yang tadi bacaannya tidak berwuduk. Membaca Al-Quran dalam keadaan berwuduk menurut Sayyidina Ali, apalagi dalam salat, bukan 10, 100 pahalanya, 100 kebaikannya. Itu kalau di dalam salat keadaan berdiri, misalnya setelah Fatihah kita baca ayat-ayat seperti tarawih dan sebagainya. Tetapi apabila membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, tetapi di dalam salat itu 50 kebaikannya menurut Sayyidina Ali. Kemudian di luar salat, satu huruf kita baca Al-Quran kata Sayyidina Ali, 25 kebaikannya. Apalagi hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia di bulan Ramadan. Bulan yang memang dilipat gandakan pahala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang membaca Al-Quran 100 ayat dalam satu malam, maka akan dicatat untuknya ketaatan satu malam itu. 100 ayat. Alhamdulillah selama Ramadan mungkin kita lebih. Apalagi bisa menghafal. Karena kelebihan orang sering membaca Al-Quran yang pernah kita sampaikan adalah penyakit itu akan jauh daripada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, ini imunitasnya akan kuat. Susah
diserang oleh penyakit. Orang yang sering membaca Al-Quran, ini akan awet muda. Boleh dilihat nanti hadirin, ada anak kita, saudara kita, yang memang lancar atau rutin membaca Al-Quran. Apalagi seorang hafiz Al-Quran. Membaca saja, melihat Al-Quran saja, pahalanya cukup besar. Apalagi menghafalnya. Karena orang yang menghafal Al-Quran, ada dua keuntungan bagi mereka. Paling kurang ada dua. Yang pertama, Allah akan jaga hambanya tersebut yang menghafal Quran dari kejahatan seluruh makhluk. Yang kedua, orang yang menghafal Al-Quran ini, kalau matinya, kalau dia hafal Al-Quran semata-mata karena Allah, bukan mencari juara semata, bukan mencari hadiah daripada menghafal Al-Quran, ketika dia meninggal, jasadnya tidak busuk. Kadang sering kita melihat di media massa, di TikTok dan sebagainya. Kadang ada satu pembangunan proyek, tiba-tiba harus menggali kuburan, ternyata masih ditemukan dalam keadaan utuh. Bahkan kain kafannya juga udah puluhan tahun, ratusan tahun tidak sampai busuk, tidak rusak. Ini banyak sekali di media sosial, bahkan di televisi kita lihat, udah ratusan tahun. Yang terakhir yang di Makkah ketika dipindahkan jasadnya seorang ulama Indonesia, siapa namanya, masih utuh juga jenazahnya. Menurut cerita murid-muridnya, beliau penghafal Al-Quran. Jadi itu sebagai bukti bahwa ini betul-betul kitab suci. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, apa kata Nabi? Ketika seorang hamba menghatamkan Al-Quran, maka di penghujung khatamnya sebanyak 60.000 malaikat akan memohon ampun untuknya. Semoga kita mampu di dalam Ramadan ini menghatam paling kurang sekali Al-Quran, 60.000 malaikat. Mungkin kalau 60.000 malaikat di dalam masjid ini tidak muat. Kalau malaikatnya seperti kita. Man puat draw mentang gebegah atau puat draw berdoa, diterima salah satunya oleh Allah doanya. Yang 60.000 malaikat sekali khatam Al-Quran yang akan memohon ampun kepada kita. Maka betul-betul Al-Quran ini adalah istimewa dan tidak ada di dalam Al-Quran ini hukum yang tidak diatur. Betul-betul Al-Quran ini adalah kitab suci yang sempurna, yang menjadi pedoman bagi kita. Orang yang mengamalkan Al-Quran, ini pasti dia hidupnya akan hebat. Bukan hanya sekedar membaca saja banyak sekali fadilahnya. Banyak sekali kelebihan orang membaca Al-Quran. Apalagi sampai mengamalkannya. Kitab suci yang tidak pernah ketinggalan zaman. Kapanpun, dimanapun relevan, kitab suci ini ditegakkan atau berlaku. Maka bersyukur kepada kita, semoga dengan berkah Ramadan ini, kita tergolong orang-orang yang bukan hanya sering membaca Al-Quran dan menghafalnya, tetapi kita doakan kepada Allah, semoga sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah, bisa menjadi hamba yang mengamalkan Al-Quran. Demikian tausiah singkat subuh kita yang berbahagia ini. InsyaAllah setelah Lebaran nanti, kita akan fokus kembali melanjutkan pelajaran yang lalu, baru sampai tingkat sejarah atau proses pengangkatan Saidina Umar sebagai khalifah.
InsyaAllah setelah Lebaran kita akan fokus lagi bagaimana proses pengangkatan Khalifah Utsman dan seterusnya hingga sampai Islam di negeri kita Aceh. Karena cukup menarik apabila dikaji antara proses Islamisasi di Timur Tengah dengan proses Islamisasi di negeri kita Aceh. Kita doakan semoga kita panjang umur kita sekalian dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا Terima kasih Gibraltar. يا Gibraltar. ربي صل Terima kasih. عليه وسلم.